Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Pertama-tama kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali dalam satu kajian tafsir. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan membahas tafsir surah Al-Isra, yaitu ayat pertama dari surah Al-Isra yang menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj, yaitu perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Al-Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, lalu diangkat, beliau pun diangkat ke langit, yaitu ke Sidratul Muntaha, atau yang ada di langit ketujuh, yang berada di langit ketujuh. Disitulah Nabi menerima perintah sholat 5 waktu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum kami menjelaskan tentang tafsir tersebut, sebagai muqaddimah bahwasanya atau saya menyebutkan tentang keutamaan surat Al-Isra. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, berkata tentang surah Al-Isra atau yang dikenal dengan surah Bani Israil. Ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan tentang surah Bani Israil atau surah Al-Isra dan surah Al-Kahfi dan surah Maryam. Dia mengatakan innahunna minal itaqil awal. Ya, sesungguhnya ketiga surah ini termasuk satu pilihan, ya, atau satu warisan yang umat-umat terdahulu. Wahunna min taladi, dan dia ketiga surah ini termasuk, ya, harta pusaka atau peninggalan umat terdahulu, ya, atau harta pusaka, ya, ya, satu karena di dalam surah Bani Israil ini, surah Al-Kahfi dan Maryam ini tentu menceritakan tentang umat-umat terdahulu, ya, tentang umat-umat terdahulu. Al-Imam kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah. Ya, bisa juga kita menarik satu kesimpulan bahwasanya ketiga surah ini dia dikatakan sebagai harta pusaka. Ini menunjukkan bahwasanya harta pusaka itu ya harus dijaga, ya. Ya, di mana saja harta yang bersejarah, ya, sesuatu yang bersejarah, yang punya nilai sejarah, kemudian atau harta pusaka yang bersifat klasik, ya, itu tentu harus dijaga, ya, harus dijaga sebaik-baiknya. Begitu juga tentang surah Al-Isra, Al-Kahfi dan surah Maryam,
Di situ banyak menceritakan kisah-kisah, ya, kisah-kisah umat terdahulu yang ya kita mesti mengetahuinya tentang kisah-kisah tersebut. Ya, sebagai pelajaran bagi kita mengambil ibrah. Bahkan disebutkan dalam riwayat, ya, dari riwayat Imam Ahmad dari Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai beliau, berkata, ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, setiap malamnya itu membaca surah Al-Isra dan surah Az-Zumar. Ya, Nabi setiap malamnya, ya, beliau senantiasa membaca surah Al-Isra dan surah Az-Zumar. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat, ya, marilah kita berupaya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sesuai dengan kemampuan kita, yaitu dengan cara membaca surah Al-Isra Az-Zumar setiap malamnya. Ya. Dan jika kita mampu untuk membaca terjemahannya, maka itu lebih baik lagi. Ya. Di samping kita membaca surahnya, kita juga membaca terjemahannya agar kita mengetahui isi daripada kedua surah ini. Ya, tentang peristiwa Isra Mi'raj ini, ya, Nabi mendapatkan tantangan, yaitu ketika beliau menceritakan kisah ini, ketika beliau selepas beliau pulang dari perjalanan Isra Mi'raj, beliau berangkatnya itu di malam hari, ya, dari Mekah. Setelah lepas sholat Isya, ya, beliau berangkat dari Mekah ke Palestina, ya, tepatnya di Al-Masjidil Aqsa atau di Baitul Maqdis. Kemudian beliau, ya, naik ke langit bersama dengan malaikat Jibril. Dan pulangnya beliau tuh setelah sholat subuh, ya, setelah sholat subuh atau menjelang pagi hari. Lalu beliau pun, ya, menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy peristiwa ini. Ya, tentu orang-orang kafir Quraisy, ya, menolak, ya, atau tidak membenarkan peristiwa ini. Ya, mereka mengatakan engkau telah berdusta. Karena mana mungkin perjalanan dari Mekah ke Palestina itu dalam satu malam, apalagi sampai ke langit, ya, karena perjalanan dari Mekah ke Palestina itu jika menaiki unta itu kurang lebih 1 bulan perjalanan, pulangnya juga 1 bulan, berarti 2 bulan, pulang pergi 2 bulan. Sedangkan Nabi SAW, ya, hanya menempuh 1 malam saja, hanya menempuh 1 malam. Oleh karena itu Nabi pun didustakan oleh sebagian besar orang Arab pada saat itu, orang musyrik, ya. Jadi itu, ya, tentang kisah, ya, kisah daripada apa namanya, kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi kisah daripada perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian orang-orang musyrik pun, ya, menemui Abu Bakar dan menyampaikan berita kepada
Abu Bakar sebagaimana berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang musyrik. Ya. Maka Abu Bakar mengatakan, ya, saya justru ya membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan lebih daripada itu. Bahkan peristiwa-peristiwa yang sangat mustahil pun saya benarkan, yaitu kabar yang datangnya dari langit siang dan malam, saya membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itulah sehingga Abu Bakar dinamakan, diberi gelar As-Siddiq. As-Siddiq artinya membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, ya, yang mana pada saat itu sebagian besar kaum musyrikin yang menolak atau mengingkari peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Ya, baiklah. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Isra itu artinya memperjalankan. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau memberangkatkan Nabi dari Mekah atau dari Al-Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Palestina, yaitu di Baitul Maqdis atau di Al-Masjidil Aqsa. Ya. Yaitu dengan menggunakan buraq. Buraq itu sejenis hewan, ya. Sejenis binatang, ya. Sejenis binatang yang berkaki 4. Ya, beliau bersama dengan Jibril alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad bersama dengan Jibril menaiki buraq ke Palestina pada suatu malam. Ya, jadi peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi, ada dua versi. Ada mengatakan dia setahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ada yang mengatakan setahun 6 bulan sebelum setahun 4 bulan, ya, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu peristiwanya. Jadi ketika beliau sampai ke Al-Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, ya, ada yang meriwayatkan bahwasanya Nabi salat bersama dengan para nabi, ya, arwah para nabi di Al-Masjidil Aqsa pada saat itu. Ya, ada riwayat yang mengatakan demikian. Ya, meskipun ada juga meriwayatkan nanti mereka sholat setelah Nabi turun dari langit, ya, bersama nanti mereka sholat dengan arwah para nabi setelah turun dari langit. Ya, ketika itu Nabi yang memimpin sholat. Berjamaah. Yang mengatakan Nabi itu sholat bersama para nabi itu di Al-Masjidil Aqsa itu setelah Nabi turun dari langit, itu pada sholat subuh. Pada sholat yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, maka Nabi pun kembali, ya, dengan menggunakan buraq, ya, atau binatang, ya, Allah alam bagaimana bentuknya, penting dia binatang, ya, berkaki 4. Itu bersama dengan Jibril, ya, menuju ke Mekah, ya, sampai sebelum pagi hari atau sebelum matahari terbit. Ya, jadi ketika Nabi sampai di Palestina di Al-Masjidil Aqsa, ya, maka beliau pun diangkat atau naik ke langit, ya, sehingga dinamakan Mi'raj. Mi'raj itu sebenarnya seperti tangga, ya, yang memiliki anak-anak tangga itu Mi'raj, ya. Itu alat untuk naik, ya, atau yang seperti tangga lah begitu, yang memiliki anak-anak tangga, Mi'raj. Itulah beliau naik, ya, naik ke tangga tersebut, sampailah ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Langit pertama disebutkan dalam riwayat, ya, insyaallah riwayat yang sahih. Ketika di langit pertama, maka beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam.
Ya, di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian di langit kedua, ya, tentu ya bertemu dengan Nabi Adam, beliau memberi salam, Nabi Adam pun menjawab salam beliau. Ya, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan arwah-arwah para orang-orang, arwah-arwah orang yang mendapatkan arwah-arwah para penghuni surga, arwah-arwah para orang-orang yang penghuni neraka. Kemudian beliau ya naik lagi ke langit yang kedua bersama dengan Jibril. Ya, maka Jibril meminta untuk dibukakan pintu langit yang kedua, maka terbukalah pintu langit tersebut, maka Jibril pun ya masuk bersama Nabi dan bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya bin Zakaria. Isa ibnu Maryam dan Yahya bin Zakaria. Nabi memberi salam, kemudian dijawab salam Nabi, dan mereka pun mengakui tentang kenabian Rasulullah SAW sebagaimana juga Nabi Adam mengakui ya atau mengikrarkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian setelah itu naiklah Nabi ke langit yang ketiga. Ya, langit yang ketiga ini Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf bin Ya'qub alaihissalam. Ya, Nabi juga sama mengucapkan salam dan dijawab juga salam Nabi. Nabi Yusuf juga mengikrarkan tentang kenabian Rasulullah SAW. Kemudian Nabi naik lagi ke langit yang keempat, yaitu bertemu dengan Nabi Idris. Ya, Nabi Idris yang merupakan Nabi Idris ya, keturunan dari Nabi Adam alaihissalam atau cucu dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris. Kemudian langit kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Kemudian langit ketujuh, Nabi naik lagi bersama Jibril bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketika Nabi ya selesai bertemu dengan Nabi Musa, ya ketika Nabi ingin meninggalkan Nabi Musa, maka Nabi Musa menangis. Maka dikatakan kepadanya, "Kenapa engkau menangis wahai Musa?" Ya, dia mengatakan, "Sesungguhnya Muhammad itu adalah seseorang yang mana ya umatnya itu lebih banyak masuk ke dalam surga daripada umatku." Ya, Nabi Muhammad adalah satu nabi yang mana umatnya lebih banyak masuk ke dalam surga daripada umatku, maka dia pun menangis. Kemudian Nabi pun naik lagi ke langit yang ketujuh, maka Nabi pun bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kemudian setelah itu Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha, ya, yang mana Sidratul Muntaha ini ya diliputi dengan kasur-kasur yang terbuat dari emas ya, atau permadani yang terbuat dari emas, itu Sidratul Muntaha di atas langit ketujuh. Di Sidratul Muntaha juga beliau Rasulullah SAW diperlihatkan Al-Baitul Ma'mur namanya. Baitul Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini ya yang mana setiap harinya malaikat itu masuk, kurang lebih 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur itu untuk beribadah dan tidak keluar-keluar sampai hari kiamat. Setiap hari begitu. Coba bayangkan, begitu luasnya Al-Baitul Ma'mur. 70.000 malaikat masuk ke tempat itu terus beribadah dan tidak keluar. Masuk lagi 700.000 malaikat lainnya ke tempat itu setiap harinya. Coba bayangkan begitu luasnya Al-Baitul Ma'mur. Ya.
Kemudian setelah itu Nabi pun diangkat untuk ya di atas Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, situlah Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu wahyu perintah salat. Ya. Disebutkan juga dalam riwayat, disitulah Nabi menerima 2 surah terakhir dari surah Al-Baqarah. Di situ juga Nabi mendapatkan satu ya dari Allah Subhanahu, Allah diberikan bahwasanya Allah mengampunkan dosa ya umatnya yang tidak mensekutukan Allah meskipun dosa-dosa besar. Ya, selama tidak menyekutukan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan ya orang yang tidak menyekutukan Allah meskipun melakukan dosa besar. Itu yang beliau terima ketika beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentang pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada mengatakan Nabi melihat Allah. Ya, Nabi melihat Allah sebagaimana riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Ada juga ulama mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah, istri Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi itu tidak melihat Allah karena ada cahaya. Ada cahaya yang menghalangi antara Nabi dengan Allah, sehingga Nabi pun tidak melihat Allah, hanya melihat cahaya saja. Ya. Terlepas daripada itu, yang terpenting adalah bahwasanya Nabi bertemu dengan Allah. Apakah melihat Allah secara langsung atau hanya melihat Allah melalui hati beliau, bukan melalui mata beliau, itu tidak menjadi masalah. Yang terpenting kita meyakini bahwasanya pertemuan Allah dengan Nabi itu benar-benar terjadi ya di atas langit ketujuh, yaitu Nabi menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, diantaranya adalah sholat 5 waktu. Perlu kita ketahui bersama, awalnya sholat 5 waktu itu bukan 5 waktu ya, tapi 50 waktu. Ya, ketika Rasulullah SAW menerima perintah salat 50 waktu, Nabi turun. Ya, ketika Nabi turun bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Apa kata Musa kepada Rasulullah SAW? Ya, apa yang engkau terima dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, apa kata Nabi? Saya diperintahkan ya, dan umatku diperintahkan untuk melaksanakan 50 waktu, sholat 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Mintalah keringanan kepada Allah, itu berat bagi umatmu. Oleh karena itu Nabi naik lagi, ketemu Allah, minta keringanan, dikurangi 10 jadi 40. Turun lagi Nabi ya untuk kedua kalinya, ketemu lagi Nabi Musa, berapa ya berapa yang dikurangi ya? Nabi mengatakan dikurangi 10, berarti sisa 40. Apa kata Nabi Musa? Minta lagi keringanan, itu masih berat bagi umatmu. Nabi naik lagi ya, dikurangi 10 jadi 30. Nabi turun lagi ketiga kalinya. Apa kata Nabi Musa? Ya, itu 30 masih berat. Ya, minta dikurangan ya sampai dikurangi 5 waktu, sampai 5 waktu. Dari 50 sampai 5 waktu. Ya. Dan Nabi turun lagi ya ketika hanya sisa 5 waktu. Nabi turun lagi ya dan ketemu dengan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Minta kurang, itu masih berat bagi umatmu. Apa kata Nabi? Ya, saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan saya ridho ya dengan ketentuan ini 5 waktu saja. Ya, akhirnya ditetapkanlah perintah sholat sebanyak 5 waktu sehari semalam. Jamaah sekalian, itulah kisah tentang ya perintah sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Itu menunjukkan sebenarnya begitu pentingnya sholat. Ya, begitu senangnya Allah kepada sholat, sehingga Allah ingin hambanya itu memperbanyak sholat kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah. Hanya saja Allah lebih tahu, misalnya umat Muhammad itu lemah, ya tidak bisa sulit untuk melaksanakan
sehari semalam 50 waktu, maka dikurangilah menjadi 5 waktu. Tapi sebenarnya sama pahalanya dengan 50 waktu. Kenapa? Karena satu waktu yang kita kerjakan itu dikalikan dengan 10. Artinya satu kebaikan yang kita kerjakan itu sama pahalanya dengan 10 kali kebaikan. Berarti 5 sholat itu sama dengan 50. 5 waktu sama dengan 50 waktu. Ya. Itulah kisah ya tentang, disebutkan juga dalam riwayat ya, insyaallah riwayat yang sahih, bahwasanya Nabi selama beliau Isra Mi'raj, beliau melihat surga, ya beliau diperlihatkan neraka, ya bahkan beliau melihat bentuk Jibril dalam bentuk asli Jibril, yaitu apa? Memiliki 600 sayap. Jadi Jibril ini memiliki jika kita lihat Jibril yang bentuk aslinya, maka dia memiliki sayap, itu 600 sayap. Ya, 600 sayap. Nabi juga melihat Al-Baitul Ma'mur, yang mana Baitul Ma'mur itu malaikat beribadah di dalamnya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, 70.000 malaikat ya dalam sehari itu masuk ke Al-Baitul Ma'mur dan tidak keluar-keluar, terus beribadah sampai hari kiamat. Datang lagi malaikat yang lainnya, setiap hari begitu, sebanyak 70.000 malaikat setiap harinya, luar biasa. Ya, Nabi juga melihat di situ Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di Al-Baitul Ma'mur. Ya. Jadi Baitul Ma'mur ini sama dengan Ka'bah. Di situ malaikat beribadah. Ya. Sebagaimana Ka'bah, ya umat muslim beribadah di sekitar Ka'bah. Ya, atau di hadapan Ka'bah. Begitu juga Baitul Ma'mur. Ya, para malaikat beribadah di Al-Baitul Ma'mur. Ya. Demikianlah kaum muslimin dan muslimat ya tentang peristiwa Isra Mi'raj. Setelah itu beliau pun turun ya bersama Jibril kembali ke Palestina atau di Al-Masjidil Aqsa. Disebutkan, diriwayatkan di situ beliau salat subuh bersama dengan para nabi yang menjadi imam. Nabi Muhammad SAW yang menjadi imam. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah pemimpin para nabi. Ya, pemimpin para nabi karena meskipun beliau nabi yang terakhir, tapi beliau yang memimpin para nabi-nabi yang lainnya. Ya, yaitu dalilnya, buktinya Nabi yang memimpin sholat ketika itu. Dari situlah setelah selesai sholat subuh berjamaah dengan para nabi, maka Nabi pun berangkat kembali ke Mekah setelah sholat subuh dengan menggunakan buraq tadi. Jadi buraq itu perlu diketahui, Nabi tambatkan itu buraq di pintu Al-Masjidil Aqsa. Jadi itu ketika Nabi dari Mekah sampai ke Al-Masjidil Aqsa, ya Masjidil Aqsa, maka buraq itu, binatang itu ditambatkan atau diikatkan di pintu Al-Masjidil Aqsa pada saat itu. Lalu setelah itu Nabi naik bersama Jibril dengan menggunakan tangga, itu Mi'raj. Ya, kita tidak tahu bagaimana bentuk tangganya. Yang penting dia memiliki anak-anak tangga. Allah alam bagaimana bentuknya, bagaimana besarnya, hanya Allah yang lebih tahu. Nabi juga tidak menceritakan kepada kita. Ya, lalu beliau naik dengan menggunakan tangga itulah dinamakan Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Mi'raj adalah tangga atau seperti sejenis tangga yang memiliki anak-anak tangga, itu Mi'raj namanya. Naik ke langit, ya. Tentu kita ketahui bersama, ya, begitu jauhnya itu langit. Langit pertama begitu jauh, langit kedua begitu jauh, ya. Manusia sampai sekarang hanya sampai ke bulan, ke planet-planet ini. Tapi sampai ke langit belum ada yang bisa sampai ke langit kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekali lagi di sini yang sangat perlu kita garis bawahi adalah tentang perintah sholat. Semua syariat Allah Subhanahu Wa Taala itu semuanya melalui perantara malaikat Jibril. Perintah puasa, zakat, haji, perintah-perintah yang lainnya, syariat-syariat yang lainnya,
Jibril yang turun ke bumi menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Adapun masalah sholat 5 waktu, langsung Allah mengundang Rasulullah SAW untuk bertemu Allah langsung di atas langit ketujuh. Ya, di atas Sidratul Muntaha. Disitulah Allah bertemu dengan Nabi untuk menyampaikan perintah sholat. Ini menunjukkan begitu pentingnya sholat 5 waktu dalam kehidupan sehari-hari kita. Sampai-sampai Nabi harus menghadap Allah, langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, kaum muslimin dan muslimat sekalian, marilah kita menjaga sholat 5 waktu kita ya sebaik-baiknya. Janganlah kita sampai meninggalkannya, karena itulah ya syariat yang paling utama di antara syariat-syariat yang lainnya. Sehingga Nabi pun dipanggil oleh Allah untuk menerima syariat ini. Ini menunjukkan begitu agungnya, begitu tingginya, mulianya syariat ini. Ya, oleh karena jagalah sholat kita sampai akhir hayat kita. Karena itulah yang merupakan ciri-ciri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang sebenarnya. Semoga peristiwa kisah Isra Mi'raj ini memberikan kepada kita ya pelajaran yang berharga. Sebelumnya pemirsa sekalian, ya bahwasanya Nabi itu ketika Isra Mi'raj atau ketika beliau ya Isra Mi'raj itu beliau dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tertidur. Ya, beliau dalam keadaan terbangun atau terjaga, bukan tertidur. Ya, Nabi juga melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu juga dengan ruh dan badannya, ruh dan jasadnya, bukan cuma ruh saja, ya, tapi dengan ruh dan jasadnya. Ya, berpindah jasad beliau dari Mekah lalu ke Palestina, ya, lalu diangkat, lalu naik ke langit. Itu dengan ruh dan jasad dan dalam keadaan tertidur. Dalam keadaan terbangun, bukan dalam keadaan tertidur. Ini yang harus kita ya perhatikan ya sebaik-baiknya. Begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW ya berada di langit, ya, hanya saya lupa di langit keberapa, beliau diberikan 2 cangkir yang berisi, satu berisi khamar ya, satu berisi susu. Nabi disuruh pilih, maka Nabi pun memilih susu, ya, lalu Nabi memilih susu. Ya, seandainya Nabi memilih khamar, ya, maka umat beliau akan tersesat. Ya, tapi alhamdulillah Nabi memilih susu, ya, maka umat beliau pun tidak tersesat. Ya. Pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itulah muqaddimah atau sejarah atau kisah tentang peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tatkala beliau sampai ke Al-Masjidil Aqsa dari Mekah, maka beliau masuk Masjidil Aqsa lalu salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ya, beliau salat tahiyatul masjid 2 rakaat di Al-Masjidil Aqsa, lalu beliau pun naik ke langit dengan menggunakan mi'raj atau tangga yang memiliki anak-anak tangga. Beliau naik sampai langit ke terendah, ya, langit yang pertama, dan sampai langit yang ke-7. Ya. Bahkan di beliau juga, ya, di langit tersebut, ya, beliau, ya, sampai pada tempat yang mana beliau mendengar suara, ya, pena, suara gerakan pena.
Ya, pena ini adalah yang menuliskan takdir-takdir manusia. Ya. Allah alim bissawab. Hanya Allah yang lebih tahu tentang bagaimana bentuknya pena itu, bagaimana gerakan pena itu, hanya Allah yang lebih tahu tentang hakikatnya. Ya. Allah alim bissawab. Ya. Di sini disebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ya, kita artikan dulu ya ayatnya. Ini ayat pertama dari surah Al-Isra. Subhanalladzi, maha suci, alladzi, Allah, yang asra bi abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Yang dimaksud dengan hambanya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailam minal masjidil haram, pada suatu malam, yaitu dari al-masjidil haram yang ada di Mekah ilal masjidil aqsa, ke al-masjidil aqsa yang ada di Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang kami telah beri keberkahan di sekitar Masjid Aqsa tersebut. Ya. Di sini ya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan surahnya dengan subhana. Ya, tasbih. Tasbih itu dilakukan pada hal-hal yang agung. Ya, padahal kenapa kita bertasbih? Karena kita bertasbih kepada hal-hal yang agung. Di sini Allah mengagungkan tentang peristiwa ini. Allah mengagungkan dirinya, dan kita pun juga diperintah untuk mengagungkan Allah tentang kejadian yang luar biasa, yaitu Allah yang memperjalankan hambanya ya dalam satu malam saja. Ya, luar biasa. Seandainya manusia yang berjalan dengan sendirinya dari Mekah Al-Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Al-Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, maka itu membutuhkan waktu 2 bulan. Pergi 1 bulan, pulang 2 bulan. Pulang 1 bulan berarti 2 bulan semuanya. Tapi Nabi hanya 1 malam. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah utusan Allah, ya, pesuruh Allah. Ya, Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang diutus untuk mengajak manusia untuk membesarkan Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata abdun di sini yang memperjalankan hambanya. Jadi kata-kata abdun itu harus terpenuhi antara ruh dan jasad. Ya, tidak bisa dikatakan ruh, tidak bisa dikatakan hamba kalau tidak ada ruh dan jasadnya. Oleh karena itu ulama mengatakan bahwasanya Nabi berangkat ya dari Mekah ke Al-Masjidil Aqsa, kemudian diangkat ke langit dengan ruh dan jasadnya, bukan hanya ruhnya saja. Ya, ini yang perlu kaum muslimin dan muslimat ya perhatikan sebaik-baiknya. Ya. Meskipun orang-orang musyrik ya mereka mendustakan peristiwa ini, ya, karena mereka hanya mau mempercayai hal-hal yang bersifat rasio, ya, akal. Tapi sebenarnya kalau akal sehat tidak akan menolak ini, ya. Hanya akal yang rusak saja yang menolak peristiwa ini. Hanya kesombongan saja lah, betullah mereka kesombongan orang-orang musyrik, sehingga mengatakan Nabi itu berbuat sihir, ya, sehingga bahkan disebutkan ya ketika orang-orang musyrik itu ingin memastikan kebenaran Nabi, apakah Nabi itu benar pergi ke Al-Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, maka orang-orang musyrik
yaitu khususnya Abu Jahal memberikan beberapa pertanyaan kepada Nabi. Di antaranya mereka bertanya kepada Nabi, ya kalau engkau benar pergi ke Al-Masjid Aqsa, jelaskan kepada kami bagaimana itu bentuknya Al-Masjid Aqsa, bagaimana itu bentuknya, bagaimana itu bangunannya. Bahkan mereka minta kepada Nabi untuk disebutkan berapa jumlah pintunya. Ya, jadi Nabi pun menjawab, ya begini bentuknya, ya begini bangunannya. Hanya saja beliau ketika itu lupa, ya tidak teringat jumlah pintu Al-Masjidil Aqsa. Dia lupa. Apa yang terjadi ketika itu? Ketika itu apa? Lalu Allah perlihatkan di hadapan Nabi. Ya Allah angkat itu Al-Masjid Aqsa, Allah perlihatkan kepada Nabi. Ya tentu orang-orang musyrik tidak melihat, hanya Nabi saja yang melihat sendirian ketika itu. Maka Nabi pun bisa menghitung satu persatu pintunya Al-Masjid Aqsa. Kenapa ini pertanyaan dilontarkan oleh orang-orang musyrik? Karena sebagian orang-orang musyrik Mekah sudah pernah ke sana. Ya, sudah pernah mengetahui segini jumlahnya, begini bentuk bangunannya, ya begini keadaannya Al-Masjid Aqsa. Oleh karena itulah mereka pertanyakan kepada Nabi untuk membuktikan apakah betul Nabi ya mengaku pernah ke sana. Nabi jawab semua pertanyaannya, bahkan Nabi sebutkan ya pintu, berapa jumlah pintu Al-Masjid Aqsa itu. Ya, dan mereka mengakui benar apa yang beliau jelaskan adalah benar tentang ciri-ciri, bagaimana bentuknya, bagaimana jumlahnya. Pintu Al-Masjid Aqsa benar adanya. Hanya saja karena keangkuhan, kesombongan orang-orang musyrik sehingga mereka menolak. Ya, menolak peristiwa tersebut. Ya, peristiwa bahwasanya Nabi itu pernah dalam satu malam ya mengunjungi Al-Masjid Aqsa. Padahal apa yang beliau sampaikan dibenarkan oleh orang-orang musyrik. Ya. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan, jelaskan tentang kafilah kami yang dalam perjalanan itu. Ya, karena ada kafilah dagang orang Quraisy itu sedang melakukan perjalanan ke Al-Masjid Aqsa pada malam itu. Nabi jelaskan juga semua tentang kafilahnya itu. Oh, kafilahnya itu sekarang di sini, dia akan tiba begini, waktunya akan tiba begini. Nabi jelaskan semua. Dan itu semua dibenarkan oleh orang-orang musyrik. Luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj ini bukanlah dongeng, bukanlah kisah-kisah yang tidak benar, tapi adalah kisah yang nyata yang Allah abadikan dalam surah Al-Isra. Silakan kita buka ya surah Al-Isra ya. Kalau kita punya tafsirnya alhamdulillah, baca terjemahannya juga. Ya, kita akan ya sadar dan mengakui akan keagungan Allah, akan kelemahan kita di hadapan Allah. Allah bisa berbuat apa saja. Ya, in arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak terhadap sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun, jadi maka terjadilah. Begitulah peristiwa Isra Mi'raj. Allah berkehendak langsung satu malam. Bayangkan satu malam bisa tembus ke Palestina lalu diangkat ke ya. Apakah ada alat transportasi, apakah ada pesawat atau pesawat ulang-alik yang bisa menempuh itu dalam waktu satu malam ya sampai ke langit? Itu impossible. Tapi ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berkata subhanalladzi asra, masuci Allah. Agungkanlah Allah, sucikanlah Allah. Hanya Allah yang berhak untuk disembah. Hanya Allah. Kenapa Allah yang berhak disembah? Karena Allah yang berkuasa atas segala-galanya, termasuk dalam peristiwa ini Allah yang memperjalankan Nabi, bukan Nabi, tapi Allah yang memperjalankan Nabi. Oleh karena itu sembahlah Allah, karena Nabi mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah, untuk taat mentaati Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ya, sebagaimana orang-orang musyrik ketika itu berbuat syirik, ya, menyekutukan Allah, maka dengan peristiwa ini mereka diajak untuk mensucikan Allah dari segala bentuk kesyirikan, untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana kita sebagai umat Islam? Tugas kita adalah harus kita menjaga sholat kita. Ya, harus kita menjaga sholat kita. Tidak ada artinya kita sebagai umat muslim kalau kita tidak menjaga sholat 5 waktu kita. Apa bedanya kita dengan orang-orang kafir kalau kita tidak sholat? Oleh karena itu marilah jaga sholat kita sebaik-baiknya.
Ya, marilah kita senantiasa mengenang bagaimana peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang sangat agung, ya, agar kita senantiasa, ya, dalam hati kita tumbuh keimanan untuk cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah Subhanahu, cinta kepada salat, cinta untuk senantiasa istiqomah di atas jalan Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya kepada kami. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang luput, yang khilaf, yang salah dari kami dan godaan syaitan yang terkutuk. Saya tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.